Perkenalkan, nama saya Niputusaris Dewi Kathleen dengan NIM 28024624476. Hari ini saya bersama teman saya. Nama saya Aurelia Senjaya dengan NIM 28024659976. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 ingin membahas tentang sebuah film fiksi ilmiah yang berbeda dari film-film alien kebanyakan. Nah, film ini berjudul Arrival yang diterbitkan pada tahun 2016 dan disutradari oleh sutradara Daniel Villeneuve. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas film Arrival dengan pendekatan konstruktivisme. Jadi, tanpa tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi film Arrival yang dikeluarkan pada tahun 2016 ini adalah film yang disutradarai oleh Denis Villeneuve dan diadaptasi oleh cerita pendek berjudul Story of Your Life karya Ted Chiang. Nah, apa sih yang membuat film ini istimewa? Nah, yang membuat film Arrival istimewa adalah pendekatannya yang tenang dan juga ilmiah. Nah, ini itu bukan soal perang atau teknologi canggih, tapi tentang bahasa, komunikasi, dan bagaimana manusia merespon hal asing yang belum mereka pahami. Nah, dalam film ini, tiba-tiba ada 12 pesawat luar angkasa yang mendarat di berbagai negara di dunia tanpa ada penjelasan. Nah, saat itu dunia langsung panik. Tapi, pemerintah Amerika Serikat pun langsung memanggil Dr. Louis Banks, seorang ahli linguistik untuk membantu memahami bahasa alien dan maksud dari kedatangan mereka. Nah, bersama dengan fisikawan Ian Donnelly, Louis mulai membongkar sistem bahasa alien yang sangat unik dan tidak biasa. Wah, menarik ya. Dan menariknya lagi, di film ini menyampaikan bahwa konflik global bisa terjadi bukan karena kekuatan militer semata, tapi karena adanya kesalahpahaman dan perbedaan cara memandang sesuatu. Nah, di dalam film, negara-negara seperti Cina dan Rusia salah menafsirkan kata weapon dari bahasa alien sebagai ancaman. Padahal, maknanya bisa lebih luas, seperti alat atau bisa juga hadiah. Arrival dimulai ketika 12 pesawat alien muncul secara misterius di berbagai tempat di dunia. Tidak ada pesan, tidak ada tanda permusuhan, tapi ketakutan langsung menyebar. Nah, negara-negara besar seperti Amerika bereaksi dengan mengirimkan militer mereka dan ilmuwan. Nah, di Amerika sendiri, pemerintah meminta Dr. Louis Banks untuk menerjemah pesan dari alien, karena Dr. Louis Banks ini adalah ahli bahasa. Nah, dengan ditemani oleh seorang fisikawan, yaitu Ian Donnelly, Louis dan Donnelly masuk ke kapal alien dan mulai berinteraksi dengan makhluk aneh yang disebut Hetapod, karena tubuhnya mirip gurita dengan 7 kaki. Wah, ini unik banget ya. Lalu bahasa mereka itu bukan suara, tapi simbol berbentuk lingkaran yang kompleks. Wah, ini kita juga susah nih untuk mengerti. Nah, setelah mereka belajar keras tentang bahasa ini, Louis sadar nih kalau misalnya alien itu punya cara pandang waktu yang berbeda-beda. Nah, para alien ini melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan itu sebagai suatu kesatuan. Jadi bukan dalam timeline-nya berbeda, tapi para alien ini melihat timeline ini tuh sebagai satu kesatuan gitu. Nah, sementara itu, di negara-negara asing besar lainnya, negara kayak Cina, itu salah juga menafsirkan kata weapon sebagai senjata dan langsung memutus kerjasama internasional. Nah, karena ini, dunia itu hampir saja jatuh ke dalam perang besar. Tapi, berkat pemahaman oleh Louis terhadap bahasa alien dan penglihatan masa depannya, ia berhasil menyampaikan pesan damai kepada Jenderal Cina dan mencegah konflik global. Next, kita akan bahas tentang ulasan film berdasarkan teori hubungan internasional, yaitu yang kita ambil di sini merupakan teori konstruktivisme. Pertama, apa sih teori konstruktivisme itu? Jadi,
Dalam studi hubungan internasional, teori konstruktivisme menjelaskan bahwa hubungan antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan militer, politik, maupun ekonomi. Tapi, hubungan antar negara ini juga dipengaruhi oleh setiap budaya dan cara berkomunikasi serta cara interaksi dari masing-masing negara yang mereka punya. Begitu. Teori ini menekankan bahwa dunia internasional adalah hasil konstruksi sosial yang artinya persepsi dan makna sangat menentukan tindakan negara. Gitu. Jadi kalau misalnya negara Indonesia dan negara Barat yang memiliki budaya yang berbeda, mispersepsi atau miskomunikasi itu akan menentukan bagaimana masing-masing negara bertindak untuk membuat sebuah keputusan. Seperti itu teman-teman, kalau tentang penjelasan teori konstruktivisme. Selanjutnya, ayo kita kaitkan teori konstruktivisme ini dengan film Arrival. Jadi kan tadi di film Arrival itu sinopsisnya kita sudah bahas bahwa ceritanya di dunia itu sedang kedatangan alien dari mana-mana begitu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan dari alien dan kita sebagai manusia itu kan kita punya dua budaya yang berbeda. Apalagi jangankan budaya, bahasa. Kita mempunyai dua bahasa yang berbeda. Dan di film ini ditunjukkan bahwa mispersepsi dari bahasa tersebut bisa menyebabkan konflik. Contohnya apa sih? Contohnya kalau bahasa alien itu kan weapon, itu artinya alat atau hadiah. Sedangkan kita sebagai manusia, kita menangkap atau persepsi kita dengan kata-kata weapon itu sebagai senjata, teman-teman. Nah, di film itu ditunjukkan bahwa ketika contohnya tokoh Rusia dan Cina itu di dalam film itu mendengar bahwa si alien berbicara satu kata yaitu weapon, mereka langsung mengambil tindakan karena dalam persepsi mereka weapon itu adalah senjata yang berarti ancaman untuk negara mereka, dan secara langsung mereka mengambil tindakan untuk akhirnya menginvasi atau untuk akhirnya menyerang alien tersebut. Padahal aliennya kan diem-diem aja, aliennya malah bahkan welcoming loh ke kita, tapi karena berbeda persepsi dan salah penafsiran dalam kata-kata weapon ini, itu bisa menimbulkan konflik. Dan kita pakai teori konstruktivisme ini untuk mendukung bahwa latar belakang budaya, latar belakang bahasa, cara berkomunikasi, cara berinteraksi, cara kita untuk menginterpretasikan sesuatu itu harus dilakukan secara berhati-hati, dan hal itu dari persepsi kita, cara menginterpretasinya atau cara berkomunikasi kita dari satu negara ke negara lain itu dapat mempengaruhi sebuah tindakan. Makanya kita sebagai anak-anak HI itu harus sangat berhati-hati dalam berkomunikasi. Contohnya sesimpel dalam pemilihan berkata-kata gitu ya, dari pendekatan konstruktivisme dan kaitannya dengan film ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan Arrival itu film yang bagus banget. Arrival ini menunjukkan bahwa teori konstruktivisme itu memang ada, dan bahwa latar belakang budaya, cara berkomunikasi, cara berinteraksi itu bisa menentukan bahwa terjadinya konflik atau tidak. Jadi kita sebagai anak hubungan internasional juga harus memperhatikan bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita menafsirkan pesan, dan bagaimana perbedaan budaya dan persepsi yang keliru itu kita harus perhatikan ketika kita akan berinteraksi dengan orang-orang dari negara lain, antar negara atau antar individu bahkan ke individu lain gitu ya. Nah, Dr. Louis Banks itu membuktikan bahwa pemahaman, komunikasi, dan empati bisa menjadi alat paling kuat untuk menciptakan perdamaian. Film ini juga mengajak kita untuk berhenti melihat perbedaan sebagai ancaman dan mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, memahami, dan bekerja sama. Sekian dari video kami dari kelompok 12. Semoga yang menonton video ini harinya menyenangkan, and God bless you.